Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam ya sebuah renungan dari NDC Ministry, judulnya Mindless Scrolling. Topik yang relevan banget ya sekarang ini. Iya kan? Renungan ini fokusnya ke Mazmur 119 ayat 37. Jadi kita lihat yuk, apa sih yang bisa kita dapat dari sini. Oke. Sumber ini langsung nunjukin betapa populernya ya, platform kayak TikTok, Instagram, terus YouTube. Oh iya, itu udah jadi bagian hidup sehari-hari kayaknya. Banget. Dan ada kutipan penelitian di sini, katanya rata-rata penggunaan harian itu bisa, 2,5 jam loh. 2,5 jam. Lumayan juga ya waktunya kalau dihitung-hitung. Nah, ini yang kemudian membawa kita ke istilah mindless scrolling. Tahu kan? Yang kita gulir-gulir layar gitu aja tanpa tujuan jelas. Seringkali sampai lupa waktu, lupa sekitar ya. Betul. Pertanyaannya sekarang gimana sumber ini memandang kebiasaan ini? Terus solusinya gimana? Oke, mari kita coba gali ya. Siap. Jadi yang pertama, sumber ini langsung mengaitkan si mindless scrolling ini dengan apa yang di Mazmur 119:37 disebut sebagai hal yang hampa. Ya, hal yang hampa. Ini menarik nih cara pandangnya. Jadi bukan cuma soal buang-buang waktu aja gitu ya. Oh, jadi lebih dari itu ya? Betul. Menurut sumber ini bisa jadi sesuatu yang gimana ya, mengalihkan fokus kita dari iman, dari nilai-nilai Kristiani yang dianggap penting. Bahkan kadang kontennya bisa jadi malah bertentangan gitu. Wah, oke. Jadi bukan sekedar netral ya, tapi bisa aktif menarik kita menjauh. Terus disebutkan juga pemazmur itu sadar akan bahaya ini. Iya, pemazmur itu kan sampai berdoa ya, minta Tuhan memalingkan matanya dari hal yang hampa itu. Nah, ini jadi menarik banget nih. Gimana sumber ini menghubungkan doa pemazmur itu dengan solusi buat kita sekarang? Nah, ini intinya nih. Sumber ini menekankan kalau pemazmur itu nggak pasif loh. Ada kesadaran, terus ada tindakan aktif, yaitu berdoa. Minta pertolongan Tuhan gitu ya? Iya, betul. Jadi kita pun diajak untuk mencontoh sikap itu. Pertama, sadar dulu nih, kita terjebak nggak ya? Kedua, ya minta kekuatan sama Tuhan buat mengalihkan pandangan kita. Oke, jadi ada aspek kesadaran, terus permohonan pada Tuhan. Tapi, apa berhenti scrolling aja udah cukup? Menurut pandangan sumber ini gimana? Nah, ternyata nggak sesederhana itu. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, renungan ini tuh menekankan banget pendekatan ganda. Pendekatan ganda? Maksudnya? Maksudnya berhenti dari kebiasaan buruk itu satu hal ya. Tapi yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih, adalah secara aktif mengisi waktu yang kosong itu. Oh, jadi nggak cuma stop, tapi harus ada penggantinya gitu ya? Persis. Analoginya kayak rumah yang udah dibersihin, nah perlu diisi dengan barang-barang yang baik. Jangan dibiarin kosong, nanti malah diisi hal lain lagi. Masuk akal banget. Terus, hal baik apa aja nih yang disarankan buat gantiin waktu scrolling itu? Saya lihat di sini ada beberapa saran yang lumayan konkret ya. Iya, betul. Ada 2 kelompok saran kayaknya. Pertama, yang langsung berhubungan sama penguatan iman. Contohnya, Ya, seperti meluangkan waktu baca firman Tuhan, berdoa, tapi berdoanya yang beneran komunikasi ya, bukan cuma rutinitas. Terus bangun hubungan sama sesama orang percaya, sama terlibat dalam pelayanan. oke. Ini kayak ngisi diri dengan terang Tuhan gitu ya, sebagai lawan dari terang layar. Nah, itu dia istilahnya. Kontrasnya jelas di situ. Oke, itu yang pertama, soal penguatan iman. Terus ada alternatif lain yang sifatnya lebih umum ya? Bener, buat waktu luang atau pas lagi jeda gitu, disaranin hal-hal yang lebih praktis. Misalnya, baca buku yang bagus, yang membangun. Dengerin podcast edukatif mungkin ya, kayak sekarang ini. Bisa banget. Atau jalan kaki santai, peregangan dikit, olahraga ringan, hal-hal simple gitu. Ada juga menulis jurnal atau refleksi diri ya disebutin? Iya, sama hal sepele kayak beresin meja kerja gitu. Intinya sih aktivitas yang lebih sadar, ada tujuannya, nggak sekedar ngalir tanpa arah kayak scrolling. Pilihan-pilihan ini rasanya lebih membumi ya, bisa langsung dicoba gitu. Nah, selain saran kegiatan pengganti, ada juga semacam panduan buat refleksi pribadi kan ya? Betul banget, ini penting nih. Ada beberapa pertanyaan yang diajuin buat Anda renungkan sendiri secara jujur. Pertanyaan kayak gimana tuh? Misalnya, coba hitung deh berapa lama sih waktu yang Anda habiskan buat scrolling, terus gimana dampaknya ke hubungan Anda sama Tuhan? Udah mulai mengganggu belum? Pertanyaan yang nusuk juga ya. Iya, dan yang mungkin paling penting, kalau Anda merasa udah kayak, kecanduan nih,
Apa sih satu langkah kecil aja, langkah pertama yang bisa diambil buat mulai bebas? Wah, ini benar-benar ngajak kita introspeksi ya. Biar nggak cuma tahu teorinya aja. Tepat. Biar ada pemeriksaan diri yang jujur gitu. Oke, jadi ada refleksi. Iya. Terus selain itu, ada saran langkah konkret juga nggak yang bisa langsung dilakukan? Ada. Langkah konkretnya disebutin juga. Pertama, coba deh mulai atur batas waktu penggunaan medsos. Dan lebih pilih-pilih kontennya. Jadi lebih selektif ya. Iya. Kedua, coba sengaja sediain waktu setiap hari, nggak usah lama-lama, yang bener-bener bebas gadget. Sama sekali nggak pegang. Tujuannya buat apa tuh? Ya, buat reconnect lagi sama Tuhan, sama orang-orang di sekitar kita secara nyata, bukan lewat layar. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, pesan utama dari sumber ini tuh, intinya, mindless scrolling ini tantangan zaman sekarang yang ternyata ada kaitannya sama peringatan Alkitab soal kesia-siaan, soal hal hampa itu. Betul. Dan solusinya tuh dua arah. Pertama, putuskan kebiasaannya, stop scrolling tanpa tujuan itu. Kedua, isi waktunya secara aktif dengan kegiatan yang membangun iman dan hal positif lainnya. Gitu ya? Tepat sekali. Harus ada kedua sisi itu, menghentikan dan mengisi. Dan sebagai penutup renungan ini, ada satu kalimat pengingat yang lumayan tajam ya. Iya, ini quote penutupnya. Mata yang terlalu sibuk menatap terang layar akan membutakan iman kita dari terang Tuhan. Dalam juga ya. Dalam banget. Refleksi soal prioritas kita, arah pandangan hidup kita kemana gitu ya. Betul. Apa yang paling menyita perhatian mata kita? Oke, itu tadi pembahasan kita ya, tentang renungan mindless scrolling dari NDC Ministry. Nah, sebelum kita benar-benar tutup, mungkin ada satu pertanyaan kecil nih buat Anda renungkan. Oh iya, apa tuh? Dari semua alternatif kegiatan yang tadi disebutin, baca buku, jalan kaki, berdoa, nulis jurnal, atau yang lain, ada nggak ya satu aktivitas spesifik yang bisa Anda coba lakukan? Cukup 15 menit aja deh minggu ini, sebagai ganti waktu scrolling Anda. 15 menit aja ya? Iya, cuma 15 menit. Mungkin itu bisa jadi langkah awal yang baik, ya sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.